Silakan kepada Pak Austin. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di doa fajar ini kami boleh berkumpul dalam hadirat Allah untuk kami memuji, memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu sebagai tuntunan dalam hidup kami Tuhan, agar kami terus mempercayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu atas firman-Mu hari ini bagi setiap kami, memberikan kami pengertian, pengetahuan akan firman-Mu, dan lebih daripada itu mampukan kami untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apakah Shalom. kedengaran ya? Sangat jelas. Ya. Baik. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ketua. Ya, semalam Bapak Ketua baru kasih tahu untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Namun sebagai hamba Tuhan, kita harus tetap siap sedia seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Baik, tidak panjang lebar, saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul Yesus memberikan jaminan yang pasti. Yesus memberikan jaminan yang pasti. Amin. Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai 21. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan kepada kita semua. Dikatakan, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita baca pada pagi hari ini, satu kebenaran firman Tuhan bahwa pertolongan Yesus kepada para murid yang dilanda badai, Saudara, mengajarkan kita satu pesan yang luar biasa. Satu kebenaran bahwa Yesus memberikan jaminan yang pasti untuk menolong kita melewati badai kehidupan. Amin, Saudara. Nah, apa jaminan yang diberikan oleh Yesus untuk menolong kita melewati badai kehidupan? Pagi hari ini saya akan bagikan 3 hal kepada kita. Ada 3 jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Yang pertama adalah Yesus memberikan jaminan bahwa badai itu terjadi sesuai kehendaknya. Apa alasan Yesus memerintahkan para murid untuk menyeberang lebih dahulu ke Danau Galilea? Apakah Yesus tidak tahu jika di tengah-tengah perjalanan para murid akan terkena badai? Saya percaya tentu saja Yesus pasti tahu. Mengapa demikian? Karena kita bisa tahu alasannya di ayat yang ke-15, Saudara, kita dapat melihat alasannya bahwa Yesus itu tahu. Dia tahu apa maksud setiap manusia. Dia tahu isi hati manusia. Ya, kalau saya baca di ayat 15, Yohanes pasal 6 ayat 15 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, orang banyak yang melihat mujizat itu mengharapkan Yesus menjadi raja atas mereka, dan Yesus tahu itu. Mereka menghendaki Yesus menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari kelaparan dan penjajahan Romawi.
Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya, ya, kehendak manusia bukanlah kehendak Yesus. Tuhan Yesus memiliki tujuan yang lebih besar daripada kehendak manusia. Apa yang baik bagi manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya kehendak Tuhan itu tidak selalu baik menurut kita. Seringkali kita berpikir, Bapak Ibu, bahwa hidup di dalam kehendak Tuhan adalah sesuatu yang baik, bahagia, dan menyenangkan bagi kita. Belum tentu, saudara-saudara. Hal yang baik sekalipun belum tentu adalah kehendak Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh para Yahudi, orang Yahudi. Mereka menghendaki Yesus menjadi raja. Menurut mereka itu hal yang baik. Tapi justru hal baik sering buat kita ini, saudara, jauh dari Tuhan. Ketika kita mengalami kelimpahan, diberkati dan aman-aman saja, justru buat kita jauh darinya. Seolah-olah kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Jadi, biarlah kehendak Tuhan saja yang sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Satu contoh, Yusuf di dalam Alkitab. Ketika ia berjalan mengikuti kehendak Tuhan, kehidupannya tidak berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Tuhan tidak menjanjikan bahwa Yusuf akan langsung menjadi pemimpin besar, tidak. Namun pada kenyataan, kehidupannya tidak berjalan dengan baik-baik saja. Kehendak Tuhan bisa saja suatu keadaan yang tidak baik atau tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi kehendak Tuhan yang sejati akan selalu membawa kehidupan kita pada apa? Pada proses pendewasaan iman. Entah itu baik, entah itu buruk, diizinkan Tuhan terjadi. Agar apa? Agar kita semakin mendekat kepada Tuhan dan menggantungkan hidup kita kepadanya. Inilah sumber kekuatan kita, saudara, ketika badai itu melanda hidup kita. Tetaplah percaya, semua yang terjadi berada dalam kendali dan kuasa Tuhan dengan tujuan mendewasakan iman kita. Amin, saudara. Amin. Itu yang pertama. Bahwa Yesus memberikan jaminan bahwa badai itu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, Yesus memberikan jaminan bahwa ia berkuasa atas badai itu, saudara. Pada saat murid-murid Yesus ketakutan, kapal mereka dilanda badai yang hebat, Yesus tiba-tiba muncul di tengah badai dengan berjalan di atas air. Mengapa Yesus berjalan di atas air? Yesus berjalan di atas air, ia untuk menunjukkan dirinya bahwa ia berkuasa atas alam semesta. Amin, saudara. Jadi, apa yang menjadi ketakutan kita sekarang? Sekali lagi, apa yang menjadi ketakutan kita sekarang? Pada saat badai itu melanda hidup kita, apakah ketidakpastian mengenai kehidupan, kekhawatiran, apakah kelemahan, apakah ketakutan kita dengan permasalahan ekonomi, atau apakah sakit penyakit? Saya mau kasih tahu saudara-saudara sekalian, anak-anak di Kataros, Tuhan Yesus berkuasa atas semuanya itu. Ia mampu berdiri di atas air kehidupan kita. Ia mampu berdiri di atas badai kehidupan kita. Ialah yang memegang kendali atasnya.
Walaupun kita terkadang tidak melihat bukti apapun, juga akan kekuasaannya bagi kita. Namun saya mau beritahu, sesungguhnya Yesus sedang berjalan di atas badai kehidupan kita. Tanpa kita duga, Yesus sedang menghampiri kita melalui persoalan, melalui segala masalah yang kita hadapi, saudara. Percayalah, ada Yesus di setiap persoalan kita. Badai hidup yang kita alami akan membuat kita melihat dengan jelas akan kekuasaannya yang terus bekerja dalam hidup kita. Percaya itu, saudara, bahwa Yesus memberikan jaminan kepada kita karena Ia berkuasa atas badai kehidupan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus memberikan jaminan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Dia tidak pernah terlambat. Yesus datang tepat waktu. Ia tidak membiarkan para murid dan kapal yang mereka naiki tenggelam, saudara. Pada saat badai mulai mengganas, Yesus muncul di hadapan mereka dan membuat badai itu reda. Yesus tidak pernah terlambat menolong mereka. Demikian juga, saudara, bahwa Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ia tidak akan menunggu hingga kita benar-benar terpuruk. Selama kita terus bergantung kepadanya, Yesus pasti menolong hidup kita. Amin. 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 Tetapi kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, walaupun kita seringkali diperhadapkan dengan keadaan yang sepertinya Tuhan tidak menolong kita, itu sesungguhnya merupakan ujian yang harus kita hadapi. Sama seperti murid yang menghadapi ujian. Jika murid ujian, pasti guru diam saja. Iya kan ya? Guru nggak banyak ngomong, dia diam aja, dia tinggal lihat aja apakah setiap murid ini mengerjakan pelajarannya atau tidak. Dia diam aja. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menghadapi ujian melalui persoalan kita, terkadang Yesus diam. Mengapa? Ia menginginkan kita menyelesaikan ujian itu, saudara, agar kita bisa semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ada tokoh terkenal dalam sejarah gereja bernama Matthew Henry. Ya. Suatu kali dalam perjalanan pulang ke rumah, dompetnya kecopetan, saudara. Setelah ia kecopetan, lalu ia menulis dalam buku catatan hariannya seperti ini. Dia katakan begini, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena belum pernah dirampok, katanya. Kedua, dia bilang, saya mengucap syukur kepada Tuhan sebab perampok itu hanya mengambil dompetku, bukan nyawaku. Dan yang ketiga dia tulis, saya bersyukur kepada Tuhan sebab sekalipun perampok itu mengambil semuanya, tetapi tidak banyak isinya. Jadi kalau bawa dompet, saudara, jangan banyak. Kalau bawa uang jangan banyak-banyak ya. Jadi kalau dirampok sedikit isinya. Dan yang keempat dia tulis begini, saya bersyukur kepada Tuhan sebab saya dirampok, bukan perampok. Jadi kesimpulannya, saudara, Matthew Henry tetap dapat mengucap syukur meskipun mengalami keadaan yang buruk.
ia tetap dapat melihat bahwa Tuhan baik dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita. Walaupun badai itu datang dengan hebatnya dalam hidup kita, mari kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan selalu melakukan apa yang baik bagi kita. Percayalah saudara, Bapak Ibu, bahwa Yesus memberikan jaminan yang pasti untuk menolong hidup kita. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami terdampak COVID-19. Tetapi kami tetap tenang, tidak karena kami percaya ada Yesus yang menolong. Amin. Kami melewati badai itu, saudara, tetapi kami percaya ada Yesus yang sedang menghampiri, memberikan pertolongan dan kekuatan melewati itu semua. Sehingga kami bisa sehat kembali, saudara. Dan lewat apa yang kami alami, kena COVID, saya, istri, dan anak-anak. Dari situ kami melihat, saudara, tangan Tuhan yang luar biasa. Dari situ kami melihat bahwa ada rencana Tuhan yang baik. Sehingga ketika kami kena COVID, kami bisa mengetahui obat-obat apa yang harus diminum. Bahkan dari situ kami bisa berbagi dengan rekan-rekan, teman-teman yang mengalami COVID. Jadi semua Tuhan punya rencana apapun yang terjadi dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Jadi Bapak Saudara, tetap percaya bahwa Yesus memberikan jaminan yang pasti untuk menolong hidup kita. Yang pertama, Yesus bahwa badai itu terjadi sesuai kehendaknya. Yang kedua, Yesus memberikan jaminan bahwa ia berkuasa atas badai kehidupan kita. Dan yang ketiga, Yesus memberikan jaminan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini dengan sederhana, singkat, dan biarlah Tuhan memberikan pengertian yang lebih lagi melalui kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga kami terus percaya dan kami tetap menggantungkan hidup kami karena Yesus senantiasa memberikan jaminan yang pasti bagi kami. Engkau berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin.